Ngobrol bareng, acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tulang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Baik, di kesempatan Kamis 20 Mei 2021 ya, ketemu sama Karin. Tentunya kita di acara ngobrol bareng bersama RSUD Dr. Saidiman Magetan. Tentunya sudah ada narasumber kita, ada Dr. Bambang Purwadi SPOT. Halo, selamat siang dokter. Ya, selamat siang para pendengar Rasi FM dimanapun berada. Gimana kabarnya untuk hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun tadi sempat itu masih melakukan operasi ya kan tadi katanya dok. Iya, rutinitas. Iya. Rutinitas. Ya. Baik, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan untuk hari ini, dan untuk tema kita hari ini adalah layanan operasi ortopedi di saat pandemi ya dokter. Iya. Baik, buat sahabat Rasi yang ada di rumah silakan mungkin yang pengen tanya-tanya silakan lewat telepon di 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 20 906. Tentunya nggak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Baik, langsung aja ini dok ya. Mungkin masyarakat ini belum tahu apa sih itu ortopedi itu dok. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu ortopedi. Ortopedi ini merupakan salah satu cabang ilmu di bidang bedah yang ternyata bidang ilmunya cukup luas. Dimulai dari menangani kasus-kasus yang non trauma dan trauma. Trauma itu apa sih? Trauma itu biasanya berhubungan dengan jatuh, baik itu jatuh sendiri maupun jatuh karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk kasus yang kedua itu yang golongan non trauma, jadi kasus-kasus yang bisa berasal dari degeneratif karena usia tua. Biasanya sakit punggung, sakit pinggang, sakit lutut. Kemudian yang kedua adalah golongan penyakit yang bawaan. Jadi tadi kan ekstrim tua ya, usia-usia degeneratif, usia-usia di atas 50 tahun. Yang kedua bisa juga bidang ilmunya ini menangani kasus-kasus yang ekstrim muda. Jadi mulai sejak bayi baru lahir itu kadang ada yang disebut kondisi CTEV atau disebut dengan congenital talipes equinovarus. Jadi congenital talipes equinovarus ini merupakan suatu penyakit bawaan dengan tanda kakinya ini pengkor, biasanya begitu ya. Itu bawaan sejak baru lahir. Itu bisa juga kita lakukan manajemen, kita lakukan pengobatan, terapi mulai dari yang non operasi sampai yang operasi. Kemudian untuk penyakit non trauma yang lain biasanya infeksi. Infeksi ini bisa infeksi tulang, infeksi sendi maupun infeksi yang sifatnya non osteogenik. Jadi biasa dari soft tissue di ekstremitas baik di kaki maupun di tangan. Kemudian yang keempat adalah suatu kondisi malignansi, jadi keganasan yang melibatkan tulang, otot maupun saraf. Juga biasanya masuk di bidang ilmu kita, dan nanti untuk penata laksanaannya kita lakukan secara multidisiplin, yaitu kerjasama antara kita ortopedi, kemudian patologi anatomi, kemudian radiologi, kemudian juga kalau anak-anak nanti dengan para spesialis pediatrik, kemudian kalau dengan penyakit usia tua kita juga untuk dengan spesialis penyakit dalam. Kan kalau dia melibatkan suatu bagian tubuh lain di luar ortopedi, kita juga akan kerjasama dengan para spesialis yang bersangkutan yang tertentu tersebut. Kemudian itu mungkin sekilas mengenai ortopedi. Jadi ortopedi itu kalau di masyarakat mungkin taunya dokter tulang gitu mudahnya ya. Tetapi sebenarnya yang kita tangani bukan hanya sekedar tulang, tapi tulang, sendi, kemudian saraf. Ya, saraf ini biasanya spesifik. Kita sarafnya adalah saraf yang ada di tulang belakang. Jadi khusus tulang-tulang yang spine. Kemudian yang lainnya adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan.
Gitu. Jadi memang cukup luas bidang ilmunya. Jadi kalau masyarakat itu taunya wah ortopedi paling operasi tulang habis kecelakaan kayak gitu ya. Tapi mencakupnya itu banyak banget gitu ya dokter ya. Betul. Memang kasus yang kita tangani di RSUD Magetan 60% lebih adalah kasus trauma, kasus karena kecelakaan, karena jatuh dari pohon, dari tangga dan lain-lain. Dan untuk sisanya adalah yang non trauma. Kemudian khususnya di era pandemi ini itu memang ada sedikit penyesuaian di bidang ortopedi, tetapi secara prinsip bahwa pelayanan ortopedi tetap jalan, kita tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan kita sesuaikan dengan pandemi. Maksudnya pandemi COVID-19 ini bahwa kita harus meningkatkan pasien safety sama termasuk kita nakes safety. Jadi pasien safety ini pasien yang masuk ke RSUD Magetan tidak boleh tertular oleh COVID. Jadi memang tidak dipungkiri bahwa RSUD Magetan ini merupakan salah satu rujukan dari perawatan COVID, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin dengan sestandar mungkin bahwa kita harus memisahkan antara pasien yang COVID dengan pasien yang bukan COVID. Sehingga untuk masyarakat Magetan kami himbau, kami berikan suatu pemahaman bahwa jangan takut untuk pergi ke RSUD Magetan, karena kita sudah memberikan suatu prosedur layanan yang terstandar dan insya Allah itu akan demi pasien safety. Jadi kita pasti akan memberikan rasa aman kepada pasien, jangan takut tertular COVID, karena yang penting apapun itu kita harus tetap menjalankan 5M. Iya, betul. Ya, itu harus tetap kita jalankan dimanapun. Jadi kembali lagi ke kasus ortopedi, cukup banyak masih kasus ortopedi, tapi memang lebih turun dibandingkan sebelum pandemi. Berarti ini menunjukkan bahwa masyarakat Magetan sudah sadar. Iya. Karena semakin mobilitas lalu lintas tinggi, berarti kasus kecelakaan juga akan semakin tinggi. Berarti kalau kasus kita lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi, itu berarti juga salah satu parameter, walaupun tidak bisa dihitung secara tepat, tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa mobilitas Magetan sudah juga berkurang. Kemudian memang kita di RSUD Magetan menetapkan beberapa prosedur. Jadi kayak ada mungkin di masyarakat ada anggapan ojo ke RSUD Magetan nanti di COVID kan. Nah gitu, iya, itu banyak sekali di luar sana dok. Kalau disuruh ke rumah sakit itu pasti enggak, nanti pasti di COVID kan, seperti itu dok. Jangan, itu ya memang kita salah satu tenaga kesehatan adalah walaupun rumah sakit ini adalah merupakan salah satu unit pelayanan yang sifatnya kuratif. Kuratif itu pengobatan. Tetapi memang kita bisa saja memberikan suatu sarana promosi maupun edukasi kepada masyarakat bahwa jangan takut pergi ke rumah sakit. Ya, memang kalau ada seperti di COVID kan insya Allah tidak. Saya pastikan kita sebagai RSUD Magetan tidak ada upaya itu. Memang pastinya akan berkembang di masyarakat dengan berbagai macam opini. Tapi bisa saya pastikan bahwa kita tidak meng-COVID-kan pasien. Malah kita akan memisahkan pasien yang memang suspek, probable maupun confirm COVID, dan pasti harus kita pisahkan dengan strict. Dengan strict itu harus benar-benar terpisah. Anda dengan pasien yang bukan COVID. Memang prosedur yang kita lakukan saat ini cukup, menurut saya cukup bagus ya, sehingga kemungkinan kita loss dalam hal mengenali COVID ini memang sangat rendah, sehingga kita memiliki akurasi yang tinggi karena RSUD Magetan sudah memiliki, kalau dari Permenkes yang terakhir, bahwa kita bisa dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan COVID dengan kategori A. Kategori A itu kita bisa melakukan suatu proses diagnosis swab sejak pasien datang sampai swab itu kurang dari 24 jam, dan kita bisa mengetahui hasilnya pun dalam kurang dari 24 jam, sehingga kurang dari 48 jam kita bisa menegakkan bahwa pasien ini COVID atau bukan COVID. Sehingga karena kita memiliki akurasi pemeriksaan yang tinggi, jadi memang cukup banyak pasien yang akhirnya merasa
di-COVID-kan karena memang walaupun akhirnya juga tidak. Jadi memang ini adalah upaya secara general bahwa ini merupakan salah satu upaya dalam bagaimana memberantas COVID-19 sehingga pandemi ini bisa segera berakhir, dan pastinya ini semuanya adalah untuk keselamatan masyarakat Magetan. Iya betul. Baik, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya dokter ya. Itu tadi sudah disampaikan sama dokter Bambang apa sih ortopedi itu, seperti itu. Baik buat sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus merapat di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini.